Oke, pada video kali ini kita akan membahas modul ke-10 pengelolaan data spreadsheet untuk mata kuliah pengantar komputer dan software 1. Pengelolaan data di sini kita masih menggunakan Microsoft Excel ya. Di sini ada modul pembelajaran dan ada Excel. Nah, kita akan mempraktikkan sekaligus kita akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan latihan dan tugas yang ada pada materi ini, pada materi praktikum ini ya. Jadi ini tujuannya teman-teman mampu memahami penggunaan fungsi, pengelolaan tabel referensi, serta mengaplikasikan yang berkaitan dengan statistika, yaitu misalkan sebaran nilai yang sering muncul, nilai terkecil, mengurutkan, itu statistika. Finansial yaitu menghitung total gaji, menghitung pajak, menghitung keuangan ya. Ini review untuk materi kita yang sebelumnya, bahwa dalam menjumlah kita itu rumus menjumlah itu data 1, nilai 1 ditambah nilai 2, ditambah nilai 3, ditambah nilai 4 dan seterusnya. Itu cara manual untuk perhitungan. Benar caranya. Namun dalam Excel kita mengenal fungsi. Fungsi inilah yang sifatnya tetap dan terprogram, artinya bisa dibaca oleh Excel dan diterjemahkan oleh Excel bahwa sum itu, misalkan contohnya sum itu untuk menjumlah dari sel 1 sampai dengan sel 5. Jadi ini adalah ranknya. Jadi ini beda ya, kalau hasilnya sama. Bayangkan kalau data dengan rumus formula ini banyak, ditambah satu persatu. Kalau sum ini kita rankkan saja sum untuk mencari jumlah. Ini review minggu lalu materi, mencari nilai ya, sama hasilnya sama. Ini formula, ini fungsi, menggunakan fungsi. Nah, lanjut kita pada materi kali ini, kita akan belajar dengan fungsi statistik ya teman-teman. Fungsi statistik ini untuk mendeskripsikan suatu data. Misalkan mean, mencari average atau rata-rata, median, nilai tengah, mencari modus, nilai yang paling banyak sering muncul, nilai minimum, nilai maksimum, mengurutkan data atau mencari ranking, frekuensi, data yang berapa banyak suatu data tersebut sering muncul, count if. Ini contoh penggunaan fungsi tersebut, average untuk jadi kita menggunakan fungsi. Jadi beda fungsi dengan formula ini seperti ini. Kalau formula satu persatu ya. Jadi setelah ditambahkan kemudian dibagikan dari jumlah data. Beda kalau dengan fungsi. Kalau fungsi average, jadi dia mengenal kata average yang sudah mampu diterjemahkan atau dimengerti oleh Excel. Oh, average itu adalah untuk mencari nilai rata-rata dari rank data. Median, tinggal ganti saja median dari rank data tersebut, berapa nilai tengahnya. Seperti itu. Fungsi statistik mode ya, menghitung nilai yang paling banyak muncul. Maksimum, mencari nilai maksimum. Minimum, rank untuk mengurutkan nilai ya. Dalam rank, bilangan yang dicari, rankingnya. Seluruh data kita blok, jenis urutannya, mencari ranking atau urutan bilangan ya. Jenis urutan bernilai 1 untuk default yang menaik, terus menaik. Dan 0 untuk yang menurun. Nah, ini fungsi statistik. Frekuensi itu untuk menghitung jumlah kemunculan suatu bilangan dari rank data bin. Dan misalkan nilai kurang dari 70, itu berapa banyaknya nilai yang sering muncul tersebut. Tuh, kita bisa amati di sini. Misalkan kurang dari 70 dengan bin 70, nilai yang kurang dari 70 berapa? 65, 62. Berarti frekuensi yang kurang dari 70, atau batasnya 70, yaitu 2 data. Fungsi statistik count if
menghitung banyaknya sel data yang berisi angka sesuai dengan kriteria. Nah, jadi ini yang akan kita praktikkan di sini, teman-teman. Fungsi lookup. Nah, jadi di sini selain kita mengenal belajar fungsi statistik, kita akan pada materi ini kita juga akan belajar fungsi lookup dan referensi, yaitu menggunakan tabel referensi. Lookup ini adalah untuk membaca data atau informasi dari tabel referensi. Lookup dan referensi berfungsi untuk mengambil data dan membaca informasi dari tabel lain yang akan dijadikan referensi ke dalam tabel yang akan kita analisis. Fungsi lookup ini ada 3, ada lookup untuk membaca langsung dari referensi tersebut, ada VLOOKUP membaca data secara vertikal, dan HLOOKUP. HLOOKUP ini membaca data secara horizontal. Nih, penjelasan untuk lookup, mencari nilai dalam vektor kolom ya, vertikal. Nah, mencari sebuah nilai dengan rentang satu baris suatu kolom dan mengembalikan nilai. Misalkan di sini saya buka Excel ya. Excel. Ada di sini sebuah nama A, nama B, nama C, nama D. Kita praktikkan yang ini. Nilainya bebas ya, misalkan ilustrasikan nilai 6, 7, 12 dan 5. Sini dicari adalah siapa nama dengan nilai 3. Nah, misalkan siapa nama dengan nilai 3, nilai 6 di sini misalkan. Bagaimana caranya? Jadi kita menggunakan lookup sama dengan lookup data dari nilai yang kita cari yaitu 6, dari nilai di sini kita blok. Siapa dengan nama siapa? Dengan nama siapa? Kemudian tutup kurung. Nama yang mendapatkan nilai 6 adalah A. Misalkan lagi di sini dicari berapa nilai dari si B, misalkan. Berapa nilai dari si B? Berapa? Sama dengan lookup nilai dari si B, misalkan kutip B, kemudian kita blok dari nama ini yang ada dan nilainya berapa dari si B. Jangan lupa ditutup kurung. Nilai si B adalah 7. Ini untuk contoh fungsi lookup. Langsung lanjut ke berikutnya, kita akan belajar untuk fungsi lookup dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP, vertikal dan horizontal. Nah, VLOOKUP ini formasinya ya, VLOOKUP dari nilai, kemudian tabel yang jadi referensi, kemudian kolom keberapa yang akan kita baca. Nah, kemudian keterangan ini adalah untuk keterangannya false atau true. Fungsi yang akan kita jalan untuk membaca nilai ya dengan ketentuan mencari nilai dengan tabel secara vertikal. Di sini diilustrasikan ada
daftar gaji pegawai ITERA. Sorry. Saya buat kembali di sini lembar baru kosong. Saya buat nomor. Di sini diperlukan golongan nama pegawai, gaji, total gaji, pajak, gaji bersih. Gaji ini adalah terdiri dari gapok, tunjangan, transportasi. Gapok, tunjangan, dan transportasi. Nah, di gaji kita ada total gaji, pajak, dan gaji bersih. Total gaji, pajak, dan gaji bersih. Oke. Agar tampak terlebih dahulu, kita rapikan dulu tabelnya. Saya memilih untuk data yang seperti ini, teman-teman tinggal di blok saja merge center. Nah, seperti ini. Jadi saya blok pajak, gaji bersihnya berapa, pajaknya berapa. Saya memiliki data kurang lebih, nggak banyak-banyak yang memiliki 4 data saja. 4 data. Saya tabelkan ke border. Nah, untuk yang seperti ini tinggal di blok ya teman-teman, di blok area center, tempatkan tengah. Nama pegawai. Jika kurang, tinggal geser. Ini mudahan menggunakan Excel ya. Bisa juga teman-teman blok ini, kemudian CTRL dilepas, merge center, tempatkan di tengah. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Saya bolkan, saya senterkan. Nih, golongannya, misalkan kita mengenal golongan 1A, 1B, 1C, dan 1A kembali. Ada yang golongannya sama. Abdul, Budi, Chandra, dan Dewi. Gapol ya, gapok. Gaji pokok maksudnya. Teman-teman jika tabelnya ingin dibesarkan bisa di blok ini juga bisa. Datanya telah selesai. Jadi ini yang akan kita cari menggunakan dengan petunjuk dari tabel referensi. Sedangkan tabel referensi kita akan mengenal gaji dan mengenal pajak, potongan pajak. Misalkan golongan, saya tinggal kopikan saja. Ini copy, saya pastekan di sini. Misalkan saya nggak perlu lagi ini, saya rapikan saja di sini. Oke, ada golongannya, ada mengenal tiga jenis ini untuk gaji. Kita pastekan saja nih. Golongan 1 gaji pokoknya berapa nih? 600, 800, 1 juta.
Ini kelebihan nih. Nah, ini saya delete saja. Satu golongan 1A, 1B, 1C. 600.000. Maaf, ini cukup. 800.000 dan 1 juta. Kemudian tunjangannya 50.000, 70.000, 120. 50.000, 70.000 dan 100.000. 1 juta. 100.000 maksudnya ya. 1, 2, 3. Oke. Transportasinya sini kita buat bervariasi, misalkan transportasinya mulai dari 100.000, 115.000 dan 140.000. Ini tabel untuk tabel gaji. Tabel gaji. Kemudian kita akan sebenarnya bisa seperti ini ya, langsung untuk pajaknya berapa. Nah, ini kita akan membacanya secara vertikal. Misalkan di sini lagi seperti ini ya, potongan tabel potongan pajak. Tabel potongan pajak. Misalkan A1, 1A, 1B, 1C. 2%, 2%, 4%, dan 6%. Ini adalah contohnya saja ya. Kita telah memiliki tabel referensi ya. Untuk mencari gapok, nih, maka kita nggak buat manual. Ini diilustrasikan datanya banyak ya teman-teman. Maka tinggal membaca data secara vertikal. Maka VLOOKUP data dari golongan yang ada dari nama daftar nama pegawai, di blok nih tabel referensinya. Kemudian pada kolom berapa gapok tersebut? Pada kolom 1, kolom 2, udah. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, jadi gapok ini pada kolom 2. Kolom 2, jangan lupa actionnya, ring lookup-nya. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan false ya. Ya, di sini bisa menggunakan true atau false. Kalau false itu mengembalikan yang sama persis. Jadi untuk mendapatkan nilai yang sama persis. False. Ya. Jadi pokoknya untuk membeda bisa lihat, tinggal drag saja nih. Nih, kenapa seperti ini? Ininya bergeser ini pasti. Ya, jadi seperti ini. Ya. Lanjut ke tunjangan. Tunjangan rumusnya sama. Tunjangan ini pada kolom 1, pada kolom 2, dan pada kolom 3. Maksudnya sama dengan VLOOKUP dari data gaji, dari data pegawai, kemudian tabel referensi, pada kolom berapa? Pada kolom ketiga, dan nilai yang diambil sama persis false, yaitu tunjangannya untuk gapok 600.000, tunjangannya 50.000. Nah, ini sama, tinggal kita drag saja.
Untuk transportasi, misalkan Dewi ini 1C juga ya, misalkan 1C. Misalkan transportasi. Sama, selagi kita membaca data sebagai kolom, maka kita menggunakan VLOOKUP. Kalau membaca secara horizontal, baru kita HLOOKUP. Kemudian sama dengan VLOOKUP data, koma, jadi tabel referensi, koma, pada kolom berapa? Pada kolom 1, 2, 3, 4. Pada kolom keempat, untuk transportasi, koma, false. Berbeda, coba kita lihat. Seperti ini, ya. Nah, untuk total gaji gimana? Berarti seluruh pendapatan gajinya dijumlahkan. Apa? Menggunakan sum. Dari gapok, tunjangan, transportasi. Ini 710.000. Tinggal di-drag saja. Pajak ini kita akan membaca data secara horizontal, karena data yang akan kita kenal ini adalah melebar ke sebelah, menyamping, bukan turun. Membaca dalam secara baris. Maka rumusnya HLOOKUP dari data pegawai ini, golongannya, koma, tabel yang menjadi tabel referensi, koma, pada baris keberapa? Pada baris kedua. Lanjut ke false, sama saja. Ini sama ya, 2% yaitu 0,02. Ini karena dia turun ya. Ini. Itu gaji bersih. Gimana? Gaji bersih adalah dari total gaji pendapatan dikurang dengan pajak, sama dengan total gaji dikurang dengan pajak, dikenakan pajak yang dia dapat sesuai dengan golongan. Maka gaji bersihnya adalah sebagai berikut. Jadi ini contoh untuk latihan 1. Ya, saya buat daftar gaji pegawai. Oke, sampai di sini. Untuk contoh. Nah, kita akan membahas kembali, melanjutkan pembahasan untuk latihan. Di latihan ini kita mengenal, dicontohkan adalah daftar nilai mahasiswa. Oke, kita akan membahas latihannya. Latihan pada modul ini kita akan melengkapi kolom yang kosong dari data nilai mahasiswa. Lengkapi kolom jumlah lulus, IPK, keterangan, dan ranking. Di sini sudah ada clue untuk mencari kolom yang kosong tersebut menggunakan fungsi countif, menggunakan fungsi average, menggunakan fungsi if pada pertemuan sebelumnya, dan fungsi rank untuk ranking. Ini ketentuannya. Jadi seorang mahasiswa ini diuji dengan 5 materi uji, yaitu Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Access. Jumlah lulus ini adalah jumlah materi uji yang nilainya di atas 70. Ini setelah saya buat,
jumlah lulusnya adalah menggunakan COUNT-IF. COUNT-IF tab jumlah mata uji yang dia ikuti, yaitu 5. Mata uji yang dia ikuti koma, karena dia lebih dari 70, maka kita buat sebagai karakter lebih dari 70, diapit oleh kutip. Seperti ini ya. Saya ulangi lagi sama dengan COUNT-IF tab. Saya blok dari nilai yang dia seorang dari data mahasiswa yang bernama Yohanes, saya blok, saya koma dengan kriterianya yaitu lebih dari 70. Maka kali 5 mata kuliah dia lulus semua. Kita bisa lihat nih, kenapa dia 5? Di atas 70, di atas 70, di atas 70, di atas 70, dan di atas 70. Ini kenapa 3? Ini di atas 70, ini di atas 70, dan ini 72 di atas 70. 70 tidak dianggap di atas 70. Jika sudah, kita tinggal tarik saja ke bawah. Ini kenapa dia 0? Jadi tidak ada satu mata kuliah pun, mata uji yang dia di atas 70. Ini 0, jadi tidak ada yang dia lulus. Cari IPK atau nilai rata-rata lah ya ini. Sama dengan menggunakan average. Average, diblok semua datanya. Mata ujinya, kita akan mencari nilai rata-rata. Tinggal diantar. Ini bukan IPK ya, rata-rata. Data. Saya ulangi lagi. Average, kita blok. Tutup kurung, enter. Jika sudah, tinggal kita tarik saja. Lanjut, kita akan mencari keterangan. Mencari keterangan ini pada ketentuan yang telah diberikan keterangan ada 3 keterangan, lulus, remedi, dan tidak lulus. Seperti pada clue di latihan ini kita menggunakan fungsi if. Ya, jelas menggunakan fungsi if jika ada beberapa kondisi. Jika hanya dalam satu kondisi dan ketentuannya satu ketentuan kategori, itu if seperti biasa. Namun di sini keterangan ini adalah jika lulus, jumlah lulus lebih besar dari 3 dan IPK lebih dari 70. Jadi di sini ada dan, maka kita menggunakan fungsi and. If, jika, kita gunakan and-nya. And, kondisinya, logikanya, logika 1. Maka uji lebih besar sama dengan 3 dan kategori berikutnya IPK atau rata-rata lebih besar dari 70. Tutup kurung, maka koma, keterangannya adalah lulus. Seperti itu. Berikutnya ada kondisi berikutnya untuk remedi. If, jika, ini Pak sama dengan 2 logika jumlah lulus dan logika IPK. And ke jumlah lulus lebih besar sama dengan 2 dan
jumlah rata-rata J pada kolom J ya, maksudnya di sini lebih besar dari 60 tutup kurung, koma, keterangannya adalah remedi, kutip, koma, selain itu tidak lulus. Kita beri kutip juga untuk karakter, tidak lulus, kutip, tutup kurung, sama dengan if, karena kondisinya logikanya lebih dari 1, maka kita menggunakan and. Logikanya yang pertama, jumlah lulus lebih besar sama dengan 3 dan nilai rata-rata lebih besar dari 70 kurung, maka dia lulus. Selanjutnya logika yang berikutnya yaitu if and, tab kembali, jumlah lulus lebih besar sama dengan 2 dan nilai rata-rata lebih besar dari 60. Selanjutnya, maka dia remedi. Selain itu, tidak lulus. Oke, sudah, kita tinggal drag saja. Kemudian kita akan mencari nilai ranking. Ranking yaitu sama dengan rank. Kita arahkan kursor ke nilai yang diperoleh dari seorang mahasiswa, koma, dan untuk membandingkan nilai dari satu kelas teman-teman yang lain. Kita blok 3, koma, urutannya mulai ascending atau descending. Ini mulai dari urutan dari lain kecil, nol itu yaitu nilai yang menurun, ke yang besar ke yang kecil, itu 0, enter, ada di ranking kelima. Kemudian kita tarik. Untuk nilai ranking 1, dia mendapatkan nilai tertinggi yaitu 82. Lanjut kita mencari median. Median ini adalah untuk mencari nilai tengah. Median, kita blok dan kita enter. Modus yaitu mencari nilai yang paling sering muncul. Kemudian kita blok dari nilai rata-rata, enter. Itu nilai yang paling sering muncul yaitu sama ya dengan median 71,4. Rata-rata dari nilai satu kelas ini dari beberapa orang mahasiswa yaitu average. Saya blok, terkurung, enter. Nilai rata-rata. Nilai minimum, maksimum. Nilai maksimum, max. Saya blok kembali nilai maksimum. Terkurung, enter. Yaitu nilai paling terbesar, yaitu adalah 82.
nilai minimum sama dengan minimum, diblok kembali nilainya. Bentar. Nah, saya ingin mencari mahasiswa dengan nilai 62 misalkan. Selesaikan siapa nama siswa dengan nilai 62. Bagaimana caranya? Yaitu sama dengan seperti ini pada penjelasan sebelumnya. VLOOKUP menggunakan nilai lookup. Maka sama dengan lookup nilai 62, koma, dari ring nilai, koma, siapa namanya, kita blok dari nama mahasiswa, kita kemudian tutup kurung. No. Sorry, 62 ini saya ganti dengan nilai ini. Dan nilai dari nama misalkan Agustina, ini Agustina sama dengan lookup sama dengan lookup nilai Agustina, koma, dan nilai rata-ratanya. Selanjutnya, setelah mencari nilai statistik, kita akan mencari nilai frekuensi. Ini adalah tabel frekuensi. Pin ini adalah nilai batas. Akses frekuensi.
frekuensi. Dari ring 70, ini ada nilainya. Kalau saya geser ya, frekuensinya adalah sama dengan frekuensi dari nilai IPK atau nilai rata-rata, koma, dan nilai frekuensinya atau nilai bin, nilai batasnya. Dan jangan lupa diberi tutup. Nilai yang kurang dari 70 yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Nilai di atas 70 sampai 80 yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai dalam ring nilai 80 sampai 90 itu ini 82. Oke, demikian untuk tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat.